Ubi caritas est erga, Deus est. Salam damai sejahtera bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Semoga kita semua di akhir pekan ini dalam keadaan yang sehat. Kita tentu sering mengucapkan syahadat, di mana kita mengatakan bahwa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, ataupun kita menemukan kalimat tersebut di dalam kitab suci. Namun apabila kita renungkan, apa artinya duduk di sebelah kanan Allah? Ini adalah satu pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita tidak perlu mengambil arti terlalu harafiah. Sementara putra penuh dengan tubuh manusia yang dimuliakan, Bapa tidak berwujud. Oleh karena itu dia tidak memiliki tangan atau sisi untuk duduk di mana putra duduk secara harafiah, tetapi secara simbolis. Yang kedua, tangan kanan digunakan di seluruh kitab suci sebagai simbol kedekatan, keintiman, dan kuasa dan otoritas yang Allah miliki atau Allah berikan. Jadi dalam Injil, Yesus mengutip dari Mazmur 110, Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuhmu kuletakkan di bawah kakimu. Paulus menulis kepada jemaat Efesus tentang kuasa yang luar biasa besarnya, memberitahu mereka dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi jelas di sini Paulus tidak berpikir tentang tangan kanan sebagai anak tangga bawahan di dalam suatu podium ilahi. Sebaliknya ia mengklaim bahwa Kristus memiliki kuasa dan otoritas yang persis sama dengan yang dimiliki Allah Bapa. Yang ketiga, sekarang kita menjadi jelas, Kristus duduk bukan seperti yang dilakukan anak-anak sekolah di hadapan seorang guru, melainkan seperti yang dilakukan oleh seorang hakim atau raja, karena Kristus tentu saja adalah kedua-duanya. Dia duduk dalam arti ditempatkan pada posisi kehormatan dan otoritas tertinggi. Idenya di sini adalah tentang Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi yang bertahta di surga, yang di hadapannya semua ciptaan bersujud. Dan karena satu Tuhan, Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, adalah Allah yang sepenuhnya dan benar-benar seperti Bapa. Dia bertahta di sampingnya. Keempat, ataupun yang terakhir, semua ini sangat penting, atau seharusnya justru sangat penting bagi kita. Mengomentari ungkapan ini dalam Syahadat Para Rasul, Santo Thomas Aquinas mengutip Santo Yohanes dari Damaskus dengan suatu persetujuannya. Kita tidak berbicara tentang tangan kanan Bapa sebagai suatu tempat, karena bagaimana sebuah tempat dapat ditunjuk oleh tangan kanannya, di mana yang dirinya melampaui segala tempat. Tetapi kita menyebutnya sebagai tangan kanan Bapa, kemuliaan dan kehormatan dan keilahian. Kita baca dalam Summa Theologia nomor 3, pertanyaan 58, jawaban yang pertama. Jadi Kristus duduk di sebelah kanan Bapa karena sebagai Allah yang benar, ia ikut ambil bagian dalam kemuliaan dan kehormatan keilahian. Tetapi ingat apa yang kita catat di atas tentang keberadaannya, karena dia adalah manusia sejati, tubuh manusia yang dimuliakan. Hebatnya di sini berarti bahwa di dalam Kristus, umat manusia sendiri juga bertahta di sebelah kanan Bapa. Bapa gereja sekaliber Athanasius dan Gregorius dari Nazianzus
Menemukan fakta ini begitu menakjubkan sehingga mereka menunjukkannya berulang kali. Dan memang hal itu mendasari pepatah mereka yang sering diulang, bahwa Tuhan menjadi manusia agar manusia menjadi Tuhan. Melalui Kristus kita, atau setidaknya memiliki potensi untuk menjadi ahli waris Allah dan pewaris bersama Kristus. Kita baca dalam Roma 8 ayat 17. Dengan demikian maka di rumah surgawi kita yang sah, kita akan berdiam dalam kebahagiaan ilahi, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan sesama manusia kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat buat kita.